Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebuah laboratorium berbasis saintifik itu dilaksanakan, gitu ya. Lebih tepatnya atau lebih khususnya itu adalah praktikum yang sifatnya adalah inquiry, ya. Nah, mungkin sehari-hari kita telah melakukan praktikum juga, gitu ya. Misalnya di mata kuliah praktikum fisika dasar, gitu ya, atau di mata kuliah yang lain-lain gitu ya, yang sifatnya adalah praktikum. Nah, tapi kebanyakan baik di tingkat universitas maupun di tingkat sekolah itu laboratorium itu dilaksanakan secara verifikasi gitu ya. Nah, apa sih bedanya praktikum yang sifatnya verifikasi dengan praktikum yang sifatnya lebih saintifik atau sifatnya itu lebih ke bagaimana penyelidikan gitu ya, penemuan konsep baru dan seterusnya gitu ya. Nah, sebelum kita akan membahas bagaimana kita merancang sebuah praktikum yang sifatnya lebih ke saintifik, ya, lebih ke bagaimana metode ilmiah dilaksanakan, kita bahas dulu apa bedanya praktikum yang sifatnya verifikasi atau sifatnya mungkin bahasa lainnya adalah cookbook ya. Tahu cookbook nggak? Cookbook itu kalau bahasa Indonesianya adalah buku resep gitu ya. Bagaimana kalau kita memasak menggunakan buku resep, kan tinggal melaksanakan hal yang ada ya, apa yang ditulis dilaksanakan gitu aja. Nah itu adalah proses yang sebetulnya kurang kurang melatihkan keterampilan-keterampilan ilmiah gitu ya, baik bagi siswa ataupun mahasiswa gitu. Nah baik, kita bahas dulu bedanya. Nah, ini ya, bedanya antara praktikum yang sifatnya cookbook atau verifikasi dengan praktikum yang sifatnya inquiry ya. Yang pertama itu kalau yang sifatnya verifikasi itu dia based on detail set of instruction. Artinya praktikum itu berdasarkan kumpulan-kumpulan perintah ya, kumpulan-kumpulan perintah. Nah, tapi kalau di praktikum yang sifatnya itu adalah inquiry ya, itu sifatnya itu lebih menggunakan, kita tuh bukan menggunakan perintah, tapi kita tuh menggunakan guiding questions. Guiding questions itu kalau bahasa Indonesianya pertanyaan bimbingan atau pertanyaan arahan. Jadi kita bertanya, ya, tapi maksud dari kita bertanya itu bukan menggali informasi, tapi maksud kita bertanya itu adalah merangsang si siswa atau si praktikan atau mahasiswa gitu ya, supaya berpikir ke jalur yang kita inginkan, gitu ya. Nah itu namanya adalah guiding questions atau pertanyaan-pertanyaan arahan. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh pertanyaan arahan itu dilaksanakan, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau praktikum yang sifatnya verifikasi ini udah jelas, dia berdasarkan step by step direction ya, arahnya itu udah langkah per langkah, siswa tinggal mengikuti aja. Nah, tapi kalau di praktikum yang berbasis inquiry, dia itu sifatnya itu adalah siswanya itu membangun sebuah desain eksperimen, ya. Jadi eksperimennya itu tidak didesain oleh guru, tapi didesainnya adalah oleh siswa. Berikutnya, pada praktikum verifikasi, eh, jadi uh, main bisnis dari kegiatan praktikum itu lebih banyak pada gathering and interpreting numerical data gitu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan data, bagaimana kita mendapatkan angka, dan bagaimana kita menginterpretasi data dan angka tersebut menjadi menjadi sebuah, ya, kita mengolah data gitu. Lebih fokusnya pada mengolah data. Tapi kalau pada praktikum yang sifatnya inquiry, itu adalah pada conceptual understanding. Ya. Jadi pada bagaimana kita membangun pemahaman konsep. Nah yang keempat, eh, ya namanya aja praktikum verifikasi gitu ya. Artinya ada kegiatan praktikum verifikasi, fokus dari kegiatan siswa atau kegiatan praktikan itu adalah untuk memverifikasi informasi. Nah, yang sebelumnya sebenarnya sudah dibahas di kelas atau sudah dibahas di modul. Gitu. Jadi konsepnya itu udah ada sebetulnya. Nah, kita tuh membuktikan. Nah, contohnya kalau kita bicara umum ya, antara arus dengan tegangan dan hambatan. Jadi udah tahu konsepnya apa, tapi dengan praktikum verifikasi itu dibuktikan, gitu ya, dibuktikan sehingga dia itu mengambil data itu adalah dalam kegiatan membuktikan konsep yang sudah diberikan sebelumnya, gitu ya. Kemudian kalau pada praktikum yang sifatnya inquiry,
fokus dari siswa itu adalah menemukan konsep-konsep baru. Jadi konsepnya tidak diberikan di awal, konsepnya itu diberikannya di akhir, gitu ya. Setelah siswanya itu menemukan konsepnya secara mandiri, gitu. Itu adalah yang inquiry. Nah, kalau yang verifikasi berikutnya, sifat komunikasinya itu lebih sedikit, ya, lebih lebih sedikit komunikasi. Tapi kalau pada praktikum yang inquiry itu lebih banyak diskusi antara si laboran atau mungkin asisten laboratorium, gitu, atau dosen atau guru dengan siswanya. Kalau di praktikum verifikasi itu lebih banyak perintah. Jadi gurunya atau dosennya itu lebih banyak memerintah aja, gitu ya. Nah, kalau yang keenam, jadi kalau pada praktikum verifikasi itu lebih banyak bagaimana eh, tadi ya, perintah-perintah, dan jarang jarang mengikuti learning cycle. Ya, kan ada learning cycle 3E, 5E, 7E, dan seterusnya, gitu ya. Yang paling sederhana adalah bagaimana observasi, generalisasi, dan bagaimana aplikasi. Nah, itu adalah jarang kalau di praktikum yang verifikasi. Tapi kalau praktikum yang sifatnya inquiry, itu lebih banyak dia eh, menggunakan learning cycles, gitu ya. Nah, pada praktikum verifikasi itu, data dari percobaan, kemudian langkah-langkah praktikum, kemudian apa data yang harus diambil, itu sudah disediakan, ya. Di modulnya itu udah ada. Nah, tapi kalau di inquiry, kita nggak memberikan itu, gitu. Kita nggak memberikan tabel, kita nggak memberikan data, apa data apa yang harus dikumpulkan, tapi kita memberikan pertanyaan arahan. Pertanyaan arahan, jadi misalkan gini, kalau tujuan kita adalah untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara tegangan dan arus pada hukum Ohm, atau tidak disebutkan hukum Ohm, ya, kan di akhir gitu hukum Ohm, mengetahui hubungan antara tegangan dan arus. Nah, bagaimana tabel yang harus dipakai, gitu ya, bagaimana tabel yang harus dibuat, bagaimana data apa aja yang harus diambil, gitu ya, apa yang menjadi variabel, itu yang menentukan sendiri, gitu ya. Jadi dia berpikir ketika, oh, tujuan saya itu mencari ini, berarti tabel yang harus saya buat seperti ini. Itu adalah pada praktikum yang basisnya adalah inquiry. Nah, kalau pada verifikasi, siswanya dikasih tahu data apa yang harus diambil. Nah, tapi kalau pada inquiry, siswanya itu nggak dikasih tahu, ya. Siswanya itu menentukan sendiri berdasarkan hipotesa yang sudah dia buat. Jadi hipotesanya udah ada, kemudian dia berpikir, oh, kalau saya hipotesanya seperti ini, berarti saya ingin membuktikan ini. Berarti data yang harus saya ambil adalah ini. Itu ya, pada yang inquiry. Kemudian kalau pada verifikasi, itu tadi udah dijelaskan ya di awal bahwa siswa itu tidak mendesain eksperimen, tapi kalau pada praktikum yang berbasis inquiry, siswanya itu mendesain eksperimen. Walaupun sebenarnya desain eksperimen yang dibuat oleh siswa itu masih di guiding, gitu ya, masih diberi arahan, tapi arahannya itu tidak berupa perintah, tapi arahannya itu berupa pertanyaan, yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan arahan. Nah, kemudian yang ke-10, pada praktikum verifikasi, siswa itu mengkomunikasikan hasil itu hanya berupa lab report, gitu ya. Jadi ibaratnya tuh angkanya segini, grafiknya segini, tabelnya begini, interpretasinya seperti ini. Nah, udah gitu, itu aja, gitu ya. Nah, tapi kalau pada praktikum yang berbasis inquiry itu, ada sifatnya itu adalah bagaimana siswa itu mengkomunikasikan dan mempertahankan hasil dari eksperimennya. Jadi eksperimennya dia seperti ini, dia menginterpretasi, kalau datanya seperti ini, grafiknya seperti ini, berarti kesimpulan yang saya ambil adalah begini. Dan dia pertahankan, gitu. Jadi ketika dia mengkomunikasikan atau ketika dia presentasi, itu dia mempertahankan hasil interpretasi yang dia lakukan, gitu. Nanti orang bertanya itu untuk memvalidasi bagaimana metode penelitiannya, apakah sudah benar atau enggak untuk kesimpulan yang sudah diambil. Gitu ya. Itu bedanya verifikasi dengan inquiry. Nah, kalau pada praktikum verifikasi, penekanannya lebih ke bagaimana kita menyelesaikan tugas. Kalau pada praktikum yang berbasis inquiry, penekanannya itu adalah bagaimana kita mencapai pemahaman konseptual, ya, pemahaman konseptual dan pemahaman saintifik menggunakan data-data empiris. Jadi pemahaman saintifiknya beda. Kalau diverifikasi, pemahaman saintifiknya diberi di awal, ya, berdasarkan teori-teori diberikan di awal, gitu.
Nah, tapi kalau pada praktikum yang sifatnya inquiry, itu kita nggak memberikan teori, ya. Kita membimbing dia melalui serangkaian metode, gitu ya, dari mulai bagaimana cara dia bertanya, sampai dia dapat data. Nah, dari data-data tersebut, dia menyimpulkan, oh ternyata hubungan antara tegangan dan arus seperti ini, gitu. Hubungan antara arus dengan hambatan seperti ini. Jadi, pemahaman konseptualnya itu diambil sendiri dari data-data empiris. Jadi mengemulasi ya, mengemulasi itu apa ya? Bahasa Sunda mengemulasi itu. Kalau bahasa Indonesianya adalah meniru ya, meniru bagaimana ilmuwan itu mendapatkan uh, pemahaman konseptual gitu ya. Contohnya bagaimana Newton mendapatkan hukum gravitasi Newton, bagaimana dapat hukum Ohm dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mengikuti bagaimana ilmuwan bekerja, itu namanya adalah praktikum yang sifatnya inquiry ya. Kita mengulangi apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu dalam mendapatkan konsep-konsep itu. Nah, kalau yang diverifikasi, biasanya siswa itu nggak melakukan prediksi, walaupun bisa juga ya, siswanya itu melakukan prediksi, tapi prediksinya itu sudah terarah, gitu. Ya, sudah terarah karena teorinya juga udah ada, gitu. Dari teori itu, ya prediksinya udah jelas begini, gitu. Nah, tapi kalau di inquiry, itu siswanya itu diminta untuk membuat prediksinya sendiri berdasarkan proses yang sifatnya deduktif, gitu ya. Jadi lebih luas gitu nanti apa si hipotesis yang atau prediksi yang dibuat oleh siswa gitu ya. Jadi hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu kan dugaan ya, dugaan sementara. Tapi bukan cuma sekedar dugaan, tapi dugaannya itu berbasis pada jadi kalau bahasa Inggrisnya istilahnya adalah educated guess. Jadi dugaan yang teredukasi gitu ya. Jadi bagaimana si dugaan itu berbasis pada sebuah proses deduktif tertentu. Itu adalah pada inquiry gitu ya. Kemudian kalau pada verifikasi biasanya prosesnya adalah induktif gitu ya. Tapi kalau pada verifikasi biasanya malah deduktif gitu ya. Pada proses yang inquiry itu biasanya siswa diminta untuk membuat prinsip-prinsipnya sendiri. Jadi kalau verifikasi prinsipnya udah diberi, kemudian dia buktikan melalui serangkaian praktikum. Kalau kan namanya juga verifikasi, memverifikasi apa yang udah dikasih ke dia gitu ya. Nah, tapi kalau inquiry itu dia itu justru dari data-data tersebut dia mengenerate sendiri gitu ya, membuat sendiri prinsip-prinsip ilmiah. Nah, kemudian pada verifikasi siswa itu nggak dikasih tahu, sorry, kalau pada verifikasi siswanya justru dikasih tahu apa yang menjadi variabel terikat, apa yang menjadi variabel bebas, apa yang menjadi variabel kontrol dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau pada praktikum yang sifatnya inquiry, itu siswa tidak dikasih tahu ya, mana yang termasuk pada variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel yang kontrol gitu. Nah, siswa pikir sendiri ketika dia mau menyelidiki hubungan antara tegangan dan arus, kira-kira apa yang harus dikontrol gitu. Oh, berarti hambatannya harus sama dong. Gitu ya. Nah, berarti dia yang pikir sendiri gitu. Berarti apa yang harus dirubah-rubah? Eh, berarti yang harus dirubah-rubah adalah tegangannya dong. Kita rubah-rubah tegangannya. Apa yang berarti yang harus diamati? Oh, berarti yang harus diamati adalah arusnya. Jadi dia pikir sendiri, bukan dikasih tahu, apalagi diberi tabelnya gitu ya. Itu adalah pada praktikum yang sifatnya inquiry. Kemudian pada verifikasi siswanya sudah diberi alat dan bahan tertentu yang sudah set up gitu ya, yang sudah sepaket jelas gitu. Sedangkan pada praktikum yang sifatnya inquiry, siswa itu diberi jadi dia menyusun sendiri. Kalau dia ingin menyelidiki seperti ini, kan seperti ilmuwan ya, seperti detektif. Detektif kalau ingin menyelidiki tertentu, maka dia membutuhkan alat-alat tertentu. Dia mikir, oh kalau saya ingin menyelidiki ini, saya butuh alat ini. Nah, kalau pada inquiry itu nggak begitu. Kemudian pada verifikasi antara lab instructor atau guru ya atau dosen dengan praktikan itu sedikit interaksinya, lebih banyak perintah, lakukan ini, lakukan A, lakukan B, lakukan C, dan seterusnya. Kalau pada inquiry, itu banyak diskusi atau banyak interaksi yang sifatnya adalah question drive. Jadi berbasis pertanyaan-pertanyaan, arahan-arahan itu tadi. Ya. Jadi skill kamu sebagai seorang calon guru gitu ya,
guru sains atau guru fisika, itu adalah bagaimana kamu membuat pertanyaan-pertanyaan arahan sebetulnya. Ya, jadi bukan pertanyaan yang terlalu obvious, bukan pertanyaan yang terlalu jelas, tapi bukan juga pertanyaan yang terlalu mengambang. Gitu. Bagaimana pertanyaannya itu tajam sehingga membimbing siswa kita itu ke arah yang diarah. Ya. Nah, kemudian pada praktikum verifikasi, siswa itu diberitahu secara jelas bagaimana cara menganalisa dan bagaimana cara untuk menginterpretasi data. Sedangkan kalau pada praktikum inquiry, setelah siswa dapat data, dia menggunakan pendekatannya sendiri untuk menganalisis dan menginterpretasi data, gitu ya. Jadi datanya itu dia analisis dengan caranya sendiri. Dia nggak dikasih tahu. Pokoknya guidingnya adalah bagaimana untuk menjawab pertanyaan di awal, gitu. Jadi sangat berbasis pada pertanyaan di awal. Kamu ingin ngebuktiin apa sih di laboratorium ini? Gitu. Nah, nanti itu bakal diterjemahkan menjadi bagaimana cara metodenya, bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara untuk menginterpretasi datanya, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau yang verifikasi itu cenderungnya adalah low order thinking skills, menggunakan keterampilan-keterampilan berpikir yang tingkatnya rendah, gitu ya. Tapi kalau praktikum yang sifatnya inquiry itu lebih promote higher order thinking skills. Jadi lebih melatihkan uh, keterampilan berpikir yang tingkatnya lebih tinggi karena di situ dia menganalisa. Bukan hanya menganalisa, dia juga menilai. Bagaimana sih metode yang paling tepat? Kalau di verifikasi kan metodenya udah dikasih tahu. Jadi dia tidak diberi kesempatan untuk menilai bagaimana metode yang tepat untuk menemukan A, menemukan B, dan C, dan seterusnya. Tapi kalau di inquiry, dia diberi kesempatan untuk menilai. Kalau saya ingin mendapatkan hubungan antara tegangan dan arus, maka komponen-komponen yang perlu saya gunakan, metode yang perlu saya gunakan, yang terbaik itu seperti apa. Nah, itu dia menilai. Menilai kan C5. Berarti dia udah termasuk higher order thinking skills. Gitu ya. Kemudian ini tadi ya, verifikasi fokusnya adalah menyelesaikan tugas-tugas ya. Jadi biasanya kalau pada praktikum verifikasi kita mengambil data, kita menganalisa, kita melakukan hitungan-hitungan, tapi di ujung sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat gitu sama konsepnya. Yang penting tugas-tugasnya sudah selesai gitu. Tapi kalau pada praktikum yang sifatnya inquiry, fokusnya itu adalah bagaimana mempelajari sains, gitu. Bagaimana mempelajari fisika, biologi, kimia. Gitu. Nah, jadi fokusnya adalah mempelajari sifat dari fisikanya. Konsepnya bisa jadi salah. Kan kalau datanya nanti salah, mungkin kesimpulan yang diambil juga salah. Bisa jadi salah gitu, konsep-konsepnya. Tapi dia belajar bagaimana sains itu sifatnya seperti apa. Gitu. Sains itu batasannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, batasannya seperti apa. Dia lebih paham gitu tentang sainsnya itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau pada praktikum verifikasi, eh, jadi gurunya ya itu lebih banyak memberikan instruksi, ya, memberikan perintah-perintah, ya. Tapi kalau eh, pada inquiry itu gurunya itu hanya memberikan sedikit introduksi ya terhadap konsep-konsep yang akan diberikan, mungkin secara kualitatifnya aja, mungkin fenomenanya aja. Nah, siswa yang membuat instruksional desainnya sendiri, gitu ya. Itu adalah pada praktikum yang sifatnya ini. Kalau pada verifikasi, namanya aja verifikasi, ya. Verifikasi itu kan mengklarifikasi gitu ya, apa udah ada konsepnya, kemudian diverifikasi melalui praktikum. Jadi konsepnya udah ada, kemudian kita tes di praktikum, benar nggak konsep seperti ini tuh benar nggak? Itu namanya verifikasi. Jadi konklusinya itu udah diketahui dari awal sebetulnya, pasti benar gitu. Kan nggak mungkin Newton salah gitu ya, atau Kirchhoff salah, atau Ohm salah kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu konklusinya udah tahu dari awal. Nah, tapi kalau inquiry, nah itu justru prosesnya adalah menemukan konsepnya, ya, menemukan sehingga siswanya itu membuat kesimpulannya sendiri, ya. Eh, Sekali lagi, kalau pada verifikasi itu lab driven by instruction, berdasarkan instruksi-instruksi. Nah, tapi kalau inquiry, ya, inquiry itu kan proses pencarian kan, ya, proses penemuan atau pencarian, sehingga jiwanya adalah apa? Pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan yang seperti apa yang menghasilkan jawaban yang baik gitu. Jadi dari awal pun dibimbing bagaimana siswa itu bertanya dengan baik. Uh, Kemudian inquiry itu jelas ya dibandingkan dengan verifikasi lebih mempromosikan atau lebih meningkatkan
pengembangan conceptual understanding ya, bukan cuma conceptual understanding, bukan cuma pemahaman konsepnya, tapi juga bagaimana pengetahuan proporsional atau dan pengetahuan prosedural ya, dalam dalam ketika dia melakukan praktikum di laboratorium gitu ya. Kalau verifikasi ya udah gitu. Konsepnya udah ada di awal, dia hanya melakukan skill, hard skillnya, jadi yang bersifatnya ngambil datanya, sifatnya menggunakan alatnya dan seterusnya gitu ya. Tapi yang lebih sifat pemahamannya terhadap konseptual, pemahamannya terhadap penyelidikan, pemahamannya terhadap sains itu sebetulnya agak kurang gitu ya untuk praktikum yang sifatnya inquiry, verifikasi. Terakhir, kalau praktikum verifikasi itu berangkat dari hal-hal yang abstrak menuju hal-hal yang konkret. Jadi abstraknya udah dikasih tahu, mari kita konkretkan di lab. Itu namanya verifikasi. Ya, kita buktikan di lab. Jadi justru menurunkan hal yang sudah abstrak, kita turunkan menjadi konkret. Gitu. Itu verifikasi. Tapi kalau inquiry itu sebaliknya. Dari hal-hal yang konkret, dari sifatnya berupa data-data, dia mengambil kesimpulan. Dia mengambil kesimpulan artinya, dia mengabstraksi dari hal-hal yang sifatnya konkret. Gitu ya. Kebalikan kan, kalau verifikasi mengkonkretkan hal-hal yang sifatnya abstrak, udah ada misalkan apa hukum Bernoulli, udah ada asas Bernoullinya, kemudian dia buktikan di lab, kan jadi konkret tuh hal-hal yang tadinya cuma ada di pikiran. Tapi kalau di inquiry itu kebalikannya, bagaimana hal-hal yang adanya di depan mata kita berupa data kecepatan, data arus, data tegangan, itu diramu menjadi sebuah pemahaman. Jadi dari yang konkret menjadi hal yang abstrak gitu ya. Jadi mengabstraksi itu lebih sulit daripada mengkonkret, konkret itu apa ya? Mengkonkretkan gitu ya. Konkretisasi ya. Ada nggak konkretisasi? Nggak ada ya. Ya, mengkonkretkan itu lebih gampang daripada mengabstrakkan. Gitu ya. Itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh, nggak, saya tutup dulu recording.